Di dalam kitab Nasaihul Ibad karya dari Syekh Nawawi Al-Matini meriwayatkan Nabi Daud alaihissalam pernah bingung tentang cara bersyukur, sehingga Nabi Daud alaihissalam berdoa, "Ya Rabbi, kaifa ashkuruk?" Wahai Allah penciptaku, bagaimana cara aku bersyukur padamu? Lianna syukra ni'matun minka alayya. Karena rasa syukur itu juga adalah nikmat yang kau berikan padaku. Jadi kita bersyukur itu kan Allah yang berikan kepada kita untuk bersyukur. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa auhallahu ta'ala ila Daud, al-an syakartani ya Daud. Sekarang engkau telah bersyukur kepadaku wahai Daud. Maknanya apa? Jika di dalam hati kita sudah punya keyakinan bahwa segala sesuatu kenikmatan yang ada di dunia ini yang Allah berikan kepada kita, seluruhnya adalah pemberian Allah Subhanahu. Di saat itu kita sudah masuk wilayah orang yang bersyukur. Dengan catatan ditambah dengan dua tadi, dengan lisan dan dengan amal. Kemudian dikatakan wal gauliyah. Tadi syukur dengan hati, sekarang syukur bil lisan, dengan lisan, yaitu dengan diungkapkan rasa syukur itu dengan membaca alhamdulillah. Itu syukur bil lisan. Atau menggunakan lisan kepada hal-hal yang baik ketika berbicara, itu juga syukur. Sehingga dikatakan innallaha la yardha 'anil 'abd ayyakulal aklah fayahmadahu 'alaiha aw yashrab syarbata fayahmadahu 'alaiha. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangat senang kepada seorang hamba jika dia makan makanan, dia membaca alhamdulillah, atau dia minum minuman, dia membaca alhamdulillah. Nabi katakan Allah senang dengan hamba seperti itu. Kenapa? Karena dia bersyukur menggunakan lisan. Jadi harus dibaca alhamdulillah wa syukurillah. Habis makan alhamdulillah, habis minum alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Bahkan para ulama ketika mengucapkan alhamdulillah, mereka tambah lagi alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Artinya saya bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Saya bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu dari Allah, maka saya bersyukur Allah izinkan saya mengucapkan alhamdulillah. Makanya alhamdulillah dua kali. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Berapa banyak orang yang lisannya sangat sulit mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Dan orang yang selalu bersyukur, Allah Ta'ala akan berikan tambahan nikmat tersebut. Dan juga orang yang tidak bersyukur, yang sedikit, maka Allah tidak kasih yang banyak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, dalam musnadnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkur qalil lam yashkur katsir." Orang yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Wa man lam yashkur an-nas lam yashkur Allah. Dan orang yang tidak pandai bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak bersyukur kepada Allah. Wa tahaddutsu bi ni'matillah syukrun. Mengucapkan dengan lisan nikmatnya Allah itu adalah satu bentuk syukur. Wa tarkuha kufrun. Dan meninggalkan itu adalah kufur. Makna kufur di sini bukan keluar dari agama, tapi kufur nikmah. Mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah syukur saking pentingnya, para ulama mengarang kitab khusus tentang syukur.
Ada kitab berjudul At-Tahadduts bi Ni'mah. At-Tahadduts bi Ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dari ayat Al-Qur'an, adapun nikmat Tuhanmu, penciptamu Allah, fahaddits, maka ucapkanlah, sebutkanlah, kata Allah Ta'ala. Jadi bukan diam, tapi disebutkan dengan minimal alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Al-Imam Suyuti punya kitab berjudul At-Tahadduts bi Ni'mah, yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, membahas tentang bersyukur. Khusus kitab itu membahas tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama bernama Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah. Punya kitab juga tentang syukur, judulnya Al-Minanul Kubra, anugerah-anugerah yang besar. Ada juga kitab kumpulan hadis tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berjudul Al-Arba'una Al-Ghamariyah fi Syukri An-Ni'ami. 40 hadis yang membahas tentang syukur kepada Allah, karya As-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghomari rahimahullah. Karena saking pentingnya syukur, para ulama mengarang kitab-kitab khusus tentang membahas tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syukurnya al-amaliyah. Syukur itu dilakukan dengan perbuatan, dibuktikan dengan perbuatan. Sehingga di dalam tafsir At-Tabari, ada kitab tafsir judulnya Jami'ul Bayan, disusun oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Beliau meriwayatkan di ayat ketika Allah Ta'ala berfirman, wa'amalu ala Dauda syukra. Beramallah keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Allah sebutkan beramal. I'malu, beramallah. Jadi syukur itu dibuktikan dengan amal. Karena Allah sebutkan i'malu ala Dauda syukra. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Di dalam tafsir At-Tabari ketika menjelaskan ayat tersebut, beliau menukilkan pendapat ulama bernama Al-Imam Abu Abdirrahman As-Sulami, mengatakan as-salatu syukrun was-siyamu syukrun wa kullu khairi ma ta'maluhu lillahi subhanahu wa ta'ala syukrun. Salat yang kalian lakukan itu bentuk syukur kepada Allah. Puasa yang kalian lakukan itu juga bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh perbuatan baik kalian lakukan karena Allah, syukrun, itu bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad bin Ka'ab, disebutkan oleh Sayyid Abdullah Al-Ghomari dalam kitabnya Sabilu Taufik, juga mengatakan, beliau mengatakan asyukur huwa taqwa wal amalu soleh. Syukur itu adalah takwa dan amal soleh. Jadi kalau hanya mengucap itu mudah, tapi melakukan, mengimplementasikan rasa syukur itu dengan amal soleh dan ketakwaan itu tidak mudah. Tiga inilah jika kita lakukan, kita masuk ke dalam wilayah syakura, orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.